Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat segenap TKM Masjid Baitul Muhajirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali dalam rangka thalabul ilmi setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat ganjaran pahala yang besar darinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam taruhlah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umatnya yang sama kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pagi ini insyaallah kita masuk ke surat 108 dalam urutan mushaf, yaitu surat Al-Kautsar yang menjadi surat terpendek di dalam Al-Quran. Memang ayat-ayatnya juga termasuk yang pendek dalam Al-Quran, tetapi memiliki makna yang cukup penting dalam konsep ajaran Islam. Dari 3 ayat ini nanti akan ada 3 poin pembahasan yang cukup dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'amihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, surat ini menduduki surat ke-108, berisi 3 ayat tanpa khilaf, tanpa perbedaan. Kemudian makna Al-Kautsar ini, dalam tafsiran yang mayoritas itu ada 2 makna, yaitu ni'amul katsirah, nikmat yang banyak, atau ini adalah ismun li hauddin nabi, nama untuk telaganya Nabi ketika nanti di surga. Ya, bisa digabungin sebenarnya. Secara harfiah memang artinya Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Salah satu nikmat untuk Nabi adalah Allah memberikan haud, telaga, ya, yang nanti akan diminum oleh seluruh umatnya yang memang berhak meminumnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di sebuah hadis sahih, sebuah hadis sahih riwayat Imam Sahih Sunan At-Tirmidzi, semua nabi itu punya telaga. Ya, di Sunan Tirmidzi di hadis 2443 Nabi bersabda, inna likulli nabiyyin hawdan. Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Nah, nanti di posisi inilah para nabi itu akan saling berbangga ketika yang datang ke telaganya itu paling banyak. Makanya di antara alasan Nabi menganjurkan menikah, ya,
Kata Nabi, tanakahu tanasalu, menikahlah dan salinglah Anda memiliki keturunan. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, karena besok saya bangga kalau jumlah umat saya paling banyak. Nah di sini posisinya saat umat-umat manusia itu akan datang kepada telaga nabinya masing-masing. Nah disitulah nanti para nabi itu akan berbangga siapa yang umatnya paling banyak. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan saya berharap sayalah nabi yang paling banyak kedatangan umat untuk minum dari telaga saya. Itu Al-Kautsar. Nah, Nabi mengharapkan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Nah, telaga ini juga Bapak Ibu menjadi checkpoint istilahnya, tempat di mana Nabi akan menunggu umat. Jadi ini hadis Sunan Tirmidzi juga di hadis 2433 ya 2433. Jadi seorang sahabat ya Anas bin Malik itu meminta ya kepada Nabi, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali yaumil qiyamah. Ya Rasul, tolong nanti hari kiamat berikan saya syafaatmu. Ana fa'ilun, ya saya akan lakukan, kata Nabi. Terus kata Anas bin Malik, aina atlubuka, di mana saya harus mencarimu ya Rasul? Nah pertama kata Nabi, alas sirat, cari di sirat, ya di apa namanya, ya sirat, jembatan itu ya. Kalau memang saya tidak ketemu, fa in lam alqaka fi sirat, alas sirat, fatlubni indal mizan, cari saya di mizan, timbangan. Kalau tak ketemu juga, fatlubni indal haud, cari saya di telaga. Nah di tiga tempat inilah Nabi nanti akan menanti-nantikan kedatangan umatnya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Nah itu ya, jadi sesayang itu Nabi kita Muhammad SAW sama umatnya, sampai di tiga tempat inilah nanti Nabi menantikan umatnya. Nah, telaga Al-Kautsar ini bagian dari akidah yang merupakan masuk ke dalam kategori syariat, Pak. Jadi ilmu tauhid atau akidah itu kan ada tiga. Satu tentang Allah, kedua tentang Rasulullah. Ya kan, tentang Rasulullah itu apa? Yang mempercayai tentang nabinya itu sendiri, Isra Mi'rajnya, mukjizat-mukjizatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga ilmu akidah atau tauhid itu ada yang masuk dalam kategori sam'iyah. Apa sam'iyah, Pak? Hal-hal yang kita ketahui informasinya melalui pendengaran. Pendengaran apa maksudnya? Quran dan hadis, itu maksudnya. Itu namanya sam'iyah, Pak. Dari kata-kata sama, pendengaran ya. Jadi contohnya apa? Alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan kubur, sirat, mizan. Nah, itu semua tuh bagian dari akidah yang mesti kita yakini, termasuk haul, syafaat. Itu termasuknya dalam kategori sam'iyah. Nah, besok kita akan ditanya di alam kubur, ya kan? Itu kita nggak tahu karena memang belum pernah kan? Belum pernah? Belum. Tapi kita mesti yakin karena hal-hal itu datang dengan Quran dan hadis yang sahih. Jadi yang harus kita yakini ini yang adanya di Quran maupun di hadis-hadis yang sahih itu merupakan akidah yang mesti kita imani, ya kita percaya. Nah, termasuk yang sekarang adalah haud. Haud itu termasuk ya di dalam akidah kita yang harus kita yakini. Nah, cuma kapan posisi haud itu, Pak? Haud itu adanya di mana? Kan ada hadis gini dalam Bukhari bahwa misalnya ingin menguji analisa Bapak Ibu. Haudi kata Nabi, telaga saya, ini hadis Bukhari ya.
6579 nomor hadisnya Bukhari. Telaga aku itu lebarnya Pak masiratu syahrin, perjalanan jalan kaki sebulan. Lebarnya saking luasnya gedenya ini telaga. Ma'uhu, airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal mis, wanginya lebih semerbak daripada kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, cangkirnya, gelasnya itu seperti bintang-bintang di langit. Seperti bintang di langit ini kata ulama hadis ada dua maksud. Berkilauan, mengkilap seperti bintang, atau jumlahnya. Jumlahnya sebanyak, kan ngantri Pak umatnya Nabi. Kan banyak umatnya Nabi Pak. Mungkin ratusan, puluhan atau ratusan miliar mungkin kan. Nah kalau kelasnya cuma satu, ya ngantri kita Pak. Kita mau koktal gitu. Maka kata Nabi, gelasnya atau cangkirnya seperti bintang. Yang dimaksud bintang itu dua, berkilauan atau jumlahnya sebanyak bintang di langit. Yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, Allah yang memberitahu. Dan di sini poin saya Pak, man syariba minha fala yadhma'u abada. Orang yang minum seteguk dari telaga Nabi tidak akan haus selamanya. Nah, kira-kira posisinya berarti kapan haus ini? Nah, ulama ada dua pendapat. Satu bilang qablas sirat. Ini kan sirat. Ya, kalau seberang sirat berarti apa Pak? Al-jannah, surga. Nah, di bawah sirat berarti apa? An-nar, neraka. Nah, kata ulama sebagian, haud itu posisinya sebelum sirat. Bahkan ada yang bilang pertama kali pas saat kita dibangkitkan. Karena ketika kita dibangkitkan, kita dalam keadaan ontoshan, dalam keadaan yang haus sekali. Ingat Pak, matahari di atas kepala kita tepat Pak. Tepat di atas kepala kita. Dan kemarin ada berita Cina itu telah berhasil membuat matahari buatan Pak. Secanggih itu Cina Pak. Jadi Cina sudah berhasil membuat matahari buatan yang sudah mencapai rekor nyalanya itu 15 menit. Jadi nyala 15 menit itu udah rekor. Bayangin gak matahari ciptaan Allah udah berapa juta tahun nyala sampai sekarang gak redup-redup. Cuman yang ingin saya buatkan ibroh adalah panasnya matahari buatan Cina Pak itu sekitar 15 juta menyala 17 menit mencapai rekor dunia. 17 menit bukan 15, 17 menit. Dan panasnya itu 150 juta derajat Celcius, 120 juta ya, dengan suhu 120 juta derajat Celcius Pak. Nyalanya 17 menit itu sudah mencapai rekor dunia. Gimana yang matahari asli akan sepanas apa gitu maksud saya. Nah besok ada 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar saat matahari tepat di atas kepala kita itu Pak. Usahakan masuk ke salah satu dari 7 itu Pak. 7 itu apa aja? Pemimpin adil, anak muda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya selalu terpaut dan terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai, mengasihi karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah, orang yang bersedekah dengan tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri. Yang keenam, laki-laki yang digoda wanita seperti kasusnya Nabi Yusuf, kemudian dia lari takut karena Allah. Dan yang ketujuh, orang yang menangisi dosa-dosanya di tengah malam. Jadi salah satu dari 7 itu Pak, usahain apa yang sedekah, atau yang Bapak ini misalnya masjid yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, kayak masjid yang Baitul Muhajir ini jamaahnya Masya Allah, subuhnya selalu ramai, selalu syiar. Ini ada berapa nih, 1000? Iya Pak, ramai Pak, termasuk ramai.
Bahkan saya yakin kalau saya datang jam 3 subuh saya nggak bisa masuk, Pak. Jadi ini perlu jadi renungan, Pak, matahari. Tapi ya Cina sehebat apapun kalah sama kita Indonesia, Pak. Kita matahari udah punya dari kapan tahu? Udah lama, banyak lagi matahari. Cuman matahari kita adem, Pak ya. Nah jadi pendapat pertama itu dibilang haud itu sebelum syirat. Kenapa? Karena kalimat hadis Bukhari tadi yang meminum seteguk tidak merasakan haus itu akan terasa bermanfaat kalau haud itu sebelum syirat. Artinya saat lagi haus-hausnya di padang mahsyar baru kan terasa manfaat bagi yang minum seteguk tidak merasakan haus selamanya. Karena di syirat itu kita di mahsyar itu nggak sebentar, Pak, lama. Ya ini saya ada. Nanti di padang mahsyar itu, Pak, kita akan kebingungan minta tolong sama siapa. Itu kan salah satu kenapa kita harus mencintai Nabi kita melebihi siapapun, Pak. Karena gini, ini dalam hadis Sahih Bukhari. Saya rangkum menjadi sebuah bagan. Ketika manusia nanti kebingungan, Pak, itu manusia akan mencari pertolongan, kan? Karena naluri manusia kan begitu, Pak. Kita akan selalu mencari survival lah. Kita akan mencoba bertahan hidup. Jadi kalau lagi kepanasan, lagi kita digantungkan oleh Allah. Ayo kita minta tolong ke siapa nih? Ada yang nyelotok, ayo coba kita ke Nabi Adam. Dia kan bapak manusia. Kata Nabi Adam, jangan. Dalam surat Toha, surat 20 ayat 120 21, Nabi Adam pernah memakan buah yang dilarang. Jangan ke saya. Kata Nabi Adam, sana pergi ke Nuh. Nuh itu Rasul pertama yang diutus. Kata Nabi Nuh, jangan ke saya deh. Wong gara-gara saya umat saya binasa kok. Surat Nuh surat 71 ayat 27. Qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Karena itu umatnya dapat azab ditenggelamkan gara-gara Nabi Nuh yang doa. Ya Rabb, jangan biarkan orang-orang yang kafir hidup di dunia ini. Makanya semoga, tapi itu pun Nabi Nuh udah sabar banget, Pak. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Yang beriman cuma 80 orang. Berarti rasionya per 100 tahun gak ada 10 orang, Pak, yang beriman. Makanya kan Nabi Nuh masuk Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi yang nomor 1 ya Nabi Nuh secara urutan hidup gitu ya. Bayangin 100 tahun cuma 89 orang yang beriman. Nah, kalau Ustaz zaman sekarang ngajar yang ngaji cuma 5, 6, 7. Nah, besok agak datang lagi, Pak. Udah gak sabaran udah. Kata Nabi Nuh, jangan ke saya. Sana pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kata Nabi Nuh, jangan ke saya deh. Saya pernah bohong 3 kali seumur hidup. Itu pun bohongnya untuk kebaikan. Pertama surat As-Saffat ayat 89. Faqala inni saqim. Nabi Ibrahim pura-pura sakit saat warga Babilonia ingin melaksanakan apa tuh? Melaksanakan festival. Karena Nabi Ibrahim punya rencana mau menghancurkan berhala. Kesempatan nih, warga Babilonia saat itu ada festival yang dilakukan di luar kota. Nabi Ibrahim diajak. Tapi karena Nabi Ibrahim punya rencana, pokoknya ini sakit, ngomong pura-pura. Gak, saya gak ikut, saya lagi sakit. Itu bohong pertama. Itu bukan demi dakwah kan, demi kebaikan. Surat yang selanjutnya, surat 21 ayat 3, surat Al-Anbiya ayat 3 apa? Ketika menghancurkan berhala, disisakan yang paling besar. Ketika diinterogasi, Nabi Ibrahim menggiring ya opini nobal fa'alahu kabiruhum ada. No, yang hancurin yang paling gede kok. Lu nggak melihat kapak kok masih dikalungin nempel. Sengaja untuk membangkitkan kesadaran mereka. Bohong memang, tapi untuk kebaikan. Bohong yang ketiga di hadis. Ketika Fir'aun di zamannya Nabi Ibrahim, Fir'aun itu kan gelar raja Mesir, Pak ya. Fir'aun itu gelar raja Mesir, sama kayak kita raja Jogja apa tuh? Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3, sekarang 9, 12 gitu. Fir'aun itu gelar, namanya beda-beda. Yang memang yang terkenal Fir'aun zamannya Nabi Musa. Nah, saat Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah masuk ke Mesir,
Itu Fir'aunnya saat itu punya kebijakan, kalau punya ada wanita cantik sama mereka dijadikan istri selir. Kalau ini cewek punya suami, suaminya dibunuh. Maka disitulah Nabi Ibrahim mengaku innaha ukhti. Nabi Ibrahim bilang dia bukan istri saya, tapi dia adik perempuan saya. Nah itu bohongnya untuk kebaikan. Itu pun seumur hidup cuma 3 kali. Kalau kita sehari 3 kali kayak minum obat. Itu pun Nabi Ibrahim malu ngasih syafaat, jangan ke saya dah. Kata Nabi Ibrahim, sana ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, yang bisa berdialog, berbicara langsung dengan Allah. Kata Nabi Musa, jangan ke saya. Dalam surat 28 surat Al-Qasas ayat 15, fawakazahu Musa faqadu alaih. Saya pernah nggak sengaja ninju atau mukul orang, akhirnya orang itu mati. Itu nggak sengaja tuh. Dalam hadis Bukhari bahkan Nabi Musa ketika malaikat Israel diutus buat mencabut nyawanya Nabi Musa, fasaqahu fafaqa'a ainahu. Itu Nabi Musa menggaplok, apa gaplok dia? Menggampar, nampok itu malaikat Israel. Lihat Bukhari Pak. Kemudian matanya malaikat Israel sampai lepas, saking kuatnya Nabi Musa. Terus malaikat Israel ngadu Allah, ya Rabb arsaltani ila 'abdin la yuridul maut. Ini gimana urusannya? Engkau mengutus saya ke hamba yang gak mau mati. Itu dari semuanya begitu Pak. Terus kata Allah, ya udah suruh tempelin tangannya Nabi Musa alamat mithaurin, untuk kemudian Nabi Musa tempelin tangannya ke badan lembu, sapi atau kerbau atau sejenisnya. Terus mahon tahu semua bulu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa, likulli sya'ratin, setiap satu helai bulu saya tambah umurnya 1 tahun. Itu enaknya Nabi Pak, bisa lobi-lobi masalah umur. Ya Nabi Muhammad aja kan ketika Nabi malaikat itu datang ditawari, ya Muhammad ini sekarang udah waktunya, tapi mau sekarang apa mau nambah? Mau nanti gitu Pak. Ya kemarin aja tambahan waktu harusnya 96 jadi 99 Pak. Jadi kita kalah tuh Pak, payah pasti. Gitu ya. Jadi kalau Nabi bisa diekstend tuh Pak, Nabi bisa diekstend. Untungnya Nabi Muhammad nggak mau ditambahnya, udah jalankan tugasmu. Kalau kita yang ditawarin gitu gimana? Oh tambahin kalau bisa. Kata Nabi Musa, sana ke Nabi Isa. Nabi Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Surat An-Nisa 171. Kata Nabi Isa, jangan saya. Dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 30 kata Nabi Isa, oh gara-gara saya orang kebanyakan yang sesat. Jangan orang kan menjadikan saya sebagai apa? Tuhan. Nah kata Nabi Isa, cuma ada 1 orang yang bisa nolongin kalian, dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu. Kemudian Nabi fakhar sajidan, Nabi kemudian tersyukur sujud. Kemudian Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu, wa qul yusma'lak, dan katakan semua perkataanmu akan didengar, wasal tu'ta, dan mintalah permintaanmu akan dikabulkan, wasfa'tu syafa', dan berikanlah syafaatmu karena syafaatmu akan diperkenankan. Fa'aqul, dan berkata, ya Rabbi ummati ummati. Itu sesayang itu, dan itu di padang mahsyar. Jadi pendapat pertama, berarti kan kalau ada keterangan yang minum gak akan haus selamanya, keterangan itu akan terasa manfaatnya kalau posisinya ketika di padang mahsyar, ketika orang lagi sedang haus-hausnya gitu. Baru ketika ada orang yang sudah minum, walaupun di padang mahsyar lama, dia gak ngerasain apa? Haus. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua enggak, sirat itu setelah haud itu setelah sirat sebelum masuk ke surga. Jadi sebelum masuk ke surga, ibaratnya kalau kayak di restoran ada welcome drink. Nah, paham nggak? Jadi sebelum masuk surga ada haud dulu nih. Tapi sama pendapat ulama yang pertama dibantah. Loh kalau udah masuk, udah selamat dari sirat, pas bentar lagi masuk surga, ngapain minum? Nggak masuk aja ke surga, udah lebih indah lagi kan gitu. Ya tapi walaupun hasil itu khilaf di antara ulama. Yang harus kita yakini pokoknya haud itu nyata dan akan ada di akhirat. Fasenya kapan, tempatnya kapan, wallahu a'lam. Yang penting usahakan kita masuk ke dalam list daftar orang-orang yang bakal minum.
dari haud tadi. Bahkan ada orang spesial yang minumnya itu pakai gelas Nabi dan disuapin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita rasa-rasanya jauh ya. Minum aja udah syukur dah, minum sendiri juga nggak apa-apa dah. Jadi kita tahu amal kita, sholat kita seberapa banyak. Udah ada sholat kita sedikit, nggak khusyuk lagi. Sholat kita nih, sudahnya sedikit, nggak khusyuk lagi. Lagi sholat lupa rakaat, lagi sholat ingat barang, ingat yang tadinya lupa jadi ingat. Kita tahulah, sadar diri seberapa banyak amal kita, seberapa banyak dosa kita tahu. Maka yang mudah-mudahan yang penting kita bisa minum lah dari haud Nabi. Nah itulah yang dimaksud Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jadi sesungguhnya kami memberikanmu nikmat yang banyak. Ulama ada yang mengatakan maksudnya adalah haud. Tapi ada juga ulama yang mengatakan Al-Kautsar ini bukan telaga, tapi apa? Al-Quran. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan nikmat yang banyak diantaranya yang Allah berikan adalah Al-Quran. Baik, ayat kedua. Nah ini tentang Idul Adha yang memang biasanya dikutip ya oleh para khatib atau di flyer-flyer. Fasalli, maka laksanakan sholat. Mayoritas mufasir bisa dikatakan 80-90% yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Ya, sholat di hari 10 Dzulhijjah, yaitu sholat Idul Adha. Ya, maka laksanakan sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, yang perlu diketahui Bapak Ibu, berkurban untuk Nabi hukumnya apa? Untuk Nabi Muhammad wajib. Jadi berkurban bagi Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Jadi ada beberapa poin, 3 kalau tidak salah. Sholat witir, ya, sholat tahajud, berkorban, dan satu lagi saya lupa apa. Itu dalam hadis kata Nabi, itu wajib bagi saya, tapi sunnah bagi kalian. Jadi jangan kemudian dibilang menjadi Nabi, dilihat yang enak-enaknya doang, berat Pak. Jadi ada hal-hal yang bagi Nabi itu wajib, tapi bagi kita hanya sunnah. Tapi korban ini sunnah muakkadah Pak. Bahkan kan dalam hadisnya makanan lahu sa'ah, orang yang punya kelapangan rezeki di tanggal 10 Dzulhijjah, tapi dia nggak mau falam yudhi, dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Nabi nggak mau dekat-dekat sama orang yang punya kelapangan rezeki tapi nggak mau. Nah kadang-kadang orang terlalu salah kaprah dalam mengartikan kelapangan rezeki. Maksudnya apa? Kata ulama fikih, yang penting tanggal 10 sampai tanggal 13 itu dapur ngebul. Artinya makanan, nafkah buat anak istri yang ada di rumah semua aman. Di 4 hari ini misalnya udah ada beras, 1 karung, udah ada minyak ini. Nah ada lebihan, lebihannya ini bisa untuk beli kambing. Nah ini termasuk kategori mampu. Gak mesti nunggu punya puluhan juta, ratusan juta, enggak. Jadi kategori mampu dalam konteks ibadah kurban beda dengan kategori mampu yang ada dalam ibadah haji. Kalau ibadah haji ketat tuh, harus ada ongkos buat berangkat, harus ada nafkah yang ditinggalin selama dia ke sana untuk keluarganya. Ya kan, mampu secara fisik, mampu secara mental, mampu secara visa. Kemarin ada fatwa kan, yang pakai visa ilegal diusir-usir kan. Saya termasuk salah satu jamaah saya itu Pak. Udah pakai furoda, nakal ternyata itunya, travelnya pakai visanya bukan visa haji kan rata-rata itu. Yang furoda itu hajinya, visanya bisa turis, bisa siahah. Ya ketahuan dideportasi. Bahkan sampai ada ancaman di ban kan selama berapa tahun itu? 10 tahun nggak boleh masuk lagi ke Saudi. Bayangin coba kalau bagi yang pertama kali udah gagal hajinya di ban 10 tahun nggak bisa masuk gitu ya. Nah jadi kategori mampu dalam haji itu beda dengan kategori mampu dalam ibadah kurban. Ibadah kurban itu lebih ringan kategori mampunya. Yang penting tanggal 10 sampai 13 itu dia ada nafkah untuk anak istri dan keluarga di rumah, bisa makan, punya lebihan tabungan, itu sudah masuk kategori mampu. Bahkan Ibnu Abbas, cuma ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini antara kita aja. Ibnu Abbas itu Pak sampai punya fatwa, pendapat pribadi kami memang tapi tidak digunakan oleh seluruh ulama fikih. Itu kalau ada orang pengen korban tapi gak punya uang, dia boleh korban pakai unggas, ayam atau bebek.
Kenapa? Karena menurut pandangan Ibnu Abbas, hadisnya itu apa? Mamin amalin afdhala yauman nahari min iraqatid dam. Tidak ada amal ibadah yang lebih afdol yang dilakukan seorang hamba di tanggal 10 Zulhijjah daripada mengucurkan darah hewan. Lah kalau ayam sama bebek dipotong ada darahnya. Nah, poinnya di situ kata Ibnu Abbas. Tapi syaratnya Ibnu Abbas juga bilang kalau memang orang ini benar-benar tidak mampu untuk beli kambing. Tetapi ini pendapat pribadi sekali lagi. Makanya saya bilang rahasia. Ntar jangan disebar-sebar, kok ketemu Ustaz Ibu itu Muhajirin, korban boleh pakai ayam lah. Sesat itu pantas dikata sesat. Ini pendapat pribadi Ibnu Abbas. Satu ulama pun tidak ada yang setuju. Ini murni point of view-nya Ibnu Abbas. Yang penting kata beliau ada darah yang mengalir gitu. Tapi sekali lagi dalam fikih nggak ada satupun ulama yang sependapat. Artinya tetap aturannya dari Nabi yang minimal apa? Kambing, domba dan sejenisnya itu minimal. Nah kalau sejatinya ini bisa dilegalkan dan ulama fikih setuju, mau besok Baitul Muhajirin giliran Idul Adha banyak yang bawa ayam mau udah bawanya ayam pakai pesan lagi. Haji saya nanti ayam ini pesan palanya, kakinya, dadanya sama pahala, potong sendiri sama Pak. Udah ayam pesannya banyak banget. Ini menunjukkan arti mengalirkan atau mengucurkan darah hewan tanggal 10 Zulhijjah itu pahalanya sangat amat besar. Makanya ada sunnah kan bagi yang berkorban jangan cukur-cukur dan potong-potong kuku dulu. Fala yamassa sya'rahu wa dhufarahu. Kata Nabi jangan dia sentuh kulitnya kukunya dan rambutnya bagi yang mau korban. Bagi yang mau korban aja. Kalau yang korban perasaan sih nggak perlu. Itu hikmahnya apa Pak? Kenapa dianjurkan jangan potong-potong kuku atau cukur-cukur rambut? Rambut itu semua rambut Pak, termasuk bulu ketiak, rambut kemaluan dan itu semua. Apa Pak hikmahnya? Kan gini, secara syar'i sebenarnya afdolnya motong itu siapa yang potong Pak? Sendiri yang bersangkutan. Afdolnya, karena Nabi juga motong sendiri kan? Afdolnya. Nah ketika kita motong sendiri, kuku kita, rambut kita, ya semua bulu-bulu dalam tubuh kita besok yaumul qiyamah akan bersaksi. Kan nanti kan setelah selesai potong kita boleh cukur-cukur tuh, kan akan terpisah nih. Dari anggota tubuh kita, rambut kita akan terpisah dari kita, kuku kita akan terpisah. Besok hari kiamat mereka datang. Ya Rabb, jangan siksa orang ini. Dulu setiap tahun dia itu berkorban atas nama-Mu ya Allah. Itu hikmahnya. Makanya disunahkan jangan potong-potong kuku dan rambut. Nah, kalau kita nitipkan, karena kan gak semua orang bisa motong, bahkan mayoritas gak bisa, makanya dibuatlah panitia masjid, dikoordinir. Nah, itu pun sunnahnya ketika orang lain yang motong, kitanya tetap menyaksikan hadir, itu sunnahnya. Gitu. Jelas ya? Ini dia. Fasholli li rabbika. Ketiga terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini Pak turun untuk Al-As bin Wa'il. Ini orang kurang ajar, bencinya sama Nabi gak kalah dengan Abu Lahab. Benci banget sama Nabi Muhammad SAW. Setiap dia lagi ngobrol, enggak dalam hadis tafsir Bukhari ini Nabi dari masjid mau keluar, Al-As bin Wa'il dari luar mau masuk ke masjid. Dulu kan masih bukan bangunan kayak gini ya Pak, cuma tanah lapang begitu aja, cuma ada beberapa sudut yang dikasih tanda untuk pembatas bahwa ini adalah masjid. Makanya pernah dengar gak ada kasus orang pipis di masjid zaman Nabi? Itu karena memang masjidnya masih tanah gitu kan, cuma memang sudah dibatasi. Jadi Al-As bin Wa'il mau masuk ke wilayah masjid, Nabi mau keluar di jalanan papasan. Teman-temannya As bin Wa'il yang sesama orang-orang Quraisy lagi dalam masjid. Ya, kemudian Al-As bin Wa'il masuk. Kamu ngobrol sama siapa itu? Terus kata Al-As bin Wa'il, itu si Abtar. Jadi Nabi diberi sematan gelar sama As bin Wa'il Abtar. Abtar itu secara harfiah orang yang terputus sebutannya Pak.
Jadi kalau bahasa kita gini Pak, lagi nongkrong nih Alas bin Wa'il sama teman-temannya, itu Muhammad gimana? Alas bin Wa'il saking bencinya sama Nabi, dengar nama Nabi aja udah panas kupingnya Pak. Udah jangan sebut-sebutin Muhammad, ntar juga dia mati. Nggak ada yang nyebut-nyebut lagi nama dia, terputus gitu sebutannya. Itu kata Alas bin Wa'il. Alhamdulillah. Artinya kata Alas bin Wa'il, ntar juga kalau Nabi Muhammad nggak ada, udah nggak bakalan yang ingat lagi gitu. Nah dibantah semua Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus itu bukan engkau wahai Muhammad, tapi mereka yang membenci. Al-asbullah itu yang dimaksud. Alhamdulillah ya. Jadi orang sampai atau abtar itu bisa diartikan gak punya keturunan juga. Kan ketika orang gak punya keturunan, berarti kan putus sebutan namanya. Oh gak tahunya Al-asbullah yang gak ada yang menyebut satu pun. Nabi Muhammad sekarang semua manusia di seluruh dunia nyebut namanya. Azan, dalam sholat, dalam syahadatain, dalam apalagi doa, dalam zikir, sholawat. Gak ada di dunia ini nama satu orang yang sebutannya paling banyak kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi abtar itu, bahkan ayat ini dijadikan oleh ulama bayangin Nabi Muhammadnya masih ada, dibilang gak punya keturunan. Ya makanya ya jangan heran kalau sekarang ada orang-orang yang dengan sadar kemudian menganggap dan mengatakan Nabi tidak punya keturunan. Nabi masih hidup, Nabinya masih ada, dibilang abtar sama si Alas bin Wa'il. Nah ini lagi-lagi Pak menunjukkan Nabi kita itu bukan manusia biasa. Nabi kita itu manusia yang paling Allah cintai. Bahkan Bapak dalam surat An-Nisa kemarin sudah saya sebut tuh ya di pertemuan bulan lalu. An-Nisa ayat 64 Pak. Kita nyebut nama Nabi Muhammad SAW bisa diampuni dosa kita. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya sekiranya mereka manusia setelah menzalimi dirinya sendiri kemudian datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka dapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam kitab Qasasul Anbiya kan riwayatnya kata Ibnu Katsir, riwayat Al-Hakim, Ibnu Asakir, Nabi Adam diampuni nama Allah dosanya karena apa? Karena nyebut nama Nabi Muhammad. Ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Rabb saya mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Muhammad. Illa ghafartali, ampuni dosa saya. Kata Allah, min aina araf kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'du. Ya Adam, kau tahu dari mana sosok bernama Muhammad padahal belum saya ciptakan. Ra'aita rafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya fa idza qawaimul arshi. Itu tiang-tiang arsy maktuban bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah konteks ayat ini Pak, surat An-Nisa ayat 64 kata Allah, siapapun orangnya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia datang kepada Nabi, Nabinya mohonkan ampun kepada Allah, dosanya pasti diampuni. Nah kita kan sekarang Nabinya nggak ada Pak. Salah satu caranya gimana? Bawa ayat ini kalau Bapak Ibu nanti ziarah ke makam Nabi. Dan itu pernah dipraktekkan Pak oleh seorang Arab Badui dalam kitab Al-Azkar Nawawi, syairnya apa riwayatnya, seorang Arab Badui bawa ayat ini Pak ke depan makam Nabi, ucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah ketika ziarah. Terus bawa di motif ayat ini baca, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Ya Rasul, ini firman Allah bunyinya begini, katanya kalau ada orang datang kepada engkau mengadukan dosanya kepada engkau, engkau mohonkan ampunan untuk orang itu, maka dosa orang itu akan diapain? Maka sekarang qajitu ka mustaghfiran min dzambi. Sekarang saya datang ke hadapan makammu dengan membawa segudang dosa-dosa saya. Kemudian orang Arab Badui itu membuat 4 bait syair Pak. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'dhumuhu fataba min tibihi al-qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam. Yang artinya orang lebih wahai zat yang paling baik yang dimakamkan di tanah ini, sehingga tanah ini menjadi mulia karena ada jasad engkau yang ditanam di dalamnya. Jiwaku menjadi tawanan bagi pusara yang kau ada di dalamnya.
di dalamnya terdapat kesucian, kemuliaan dan kedermawanan. Fun fact-nya Pak, 4 bait syair ini sama pemerintah Saudi sampai sekarang diabadikan di tiang-tiang makam Nabi Muhammad SAW. Perhatian ya, yang pernah ziarah ke makam Nabi. Nih Pak, ini kan gambar makam Nabi ya. Ini tiangnya nih Pak, ini kotak-kotak kecil nih Pak. Itu bait syair si Arab Badui tadi. Nih, fihil afafu wa fihil judu wal karam. Diabadikan oleh pemerintah Saudi. 4-4-nya. Ini kan satu aja, ini 4-4-nya nih. Saya screenshot. Ini yang bait pertama, ya khairu man dufina fil qari a'dhamu fadaba min tibihina wa wal agamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karam. Kenapa diabadikan oleh pemerintah Saudi? Karena dalam riwayatnya tadi, Arab Badui itu kemudian dapat kabar melalui mimpi seorang ulama yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Al-Hijr Arabiyah, ikuti, temui orang Arab Badui yang tadi ziarah ke makam saya, beri kabar bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Karena membawa ayat tadi, makanya sama Arab Saudi diabadikan bait syair yang dibuat oleh Arab Badui tadi. Kenapa? Karena orang Arab Badui tadi mendapat kabar bahwa dosanya diampuni oleh Allah karena membawa ayat tadi, surat An-Nisa ayat 64. Orang yang datang kepada Nabi mohon ampunan kepada Allah dan Nabi mohonkan ampunan juga, orang itu dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna syani'aka huwal abtar, pembencimu, musuhmu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka pemahamannya, orang yang mencintai Nabi, orang yang akan terus mendapat rahmat dari Allah. Salah satu bentuk rahmat adalah maghfirah, ampunan atas seluruh dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ayat pertama itu tentang telaga, ayat kedua tentang Idul Adha, ya, perintah berkorban dan sholat Idul Adha. Dan yang ketiga, nah ini juga menjadi dalil Pak. Kalau dalam Islam itu sebenarnya Idul Adha sama Idul Fitri itu lebih afdal mana? Idul Adha, hari raya kalau ya, saya tidak bicara. Bahkan termasuk 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 pertama Dzulhijjah. Ayo, mana lebih afdal? Ada ulama yang mengunggulkan 10 pertama Dzulhijjah daripada 10 terakhir Ramadan. Kenapa begitu? Salah satu ayat dalilnya ini. Di apa namanya, di Al-Qur'an enggak ada nyinggung-nyinggung Idul Fitri, Pak. Tapi Idul Adha, nah ini dia. Fasholli li rabbika wanhar. Itu adalah spesifik sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri ada di Quran? Enggak ada. Adanya di hadis. Itu dalil pertama. Dalil kedua itu surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Itu waktu fajar kapan? Idul Adha. Walayalin ashr, dan demi malamnya 10, itu malam kapan? 10 pertama Dzulhijjah. Tapi ada ulama yang udahlah jangan diadu-adu. Kata ulama, kalau 10 pertama Dzulhijjah yang bagus siangnya, karena penyembelihan waktunya siang. Kalau 10 terakhir Ramadan yang bagus malamnya, karena ada Lailatul. Nah udah, kalau gitu amprok dah. Rukun dah tuh, jangan ribut lagi dah. Artinya dua-duanya bagus, dua-duanya kejar. Kalau 10 terakhir Ramadan kejar malamnya, kalau 10 pertama Dzulhijjah kejar korbannya di siang hari. Makanya tadi sampai Ibnu Abbas membolehkan korban pakai, karena saking mengejar untuk supaya bisa memunculkan darah di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah terus kemudian ayat ketiga tentang orang yang membenci Nabi, yaitu Al-As bin Wa'il, yang akhirnya diputuskan oleh Allah rahmatnya dari orang tersebut karena membenci Nabi Muhammad SAW. Maka cintai Nabi kita akan melebihi siapapun. Insya Allah kita akan mendapat cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. An-Nisa ayat 64. Surat 4, surat An-Nisa ayat 64. Makanya gini Pak, kalau ada orang umroh, ya umroh kalau sekarang umroh tahu musim haji, gak usah titip macam-macam. Ibu-ibu nitip emas Arab lah, gak perlu. Di Indonesia banyak emas, bahkan di Jawa banyak apa? Emas Arab gak usah. Titip kalau ada orang umroh, gak usah dititip kurma ajwa, air zam-zam. Tanah banyak Pak, tinggal beli. Yang paling utama kalau ada orang umroh haji itu titip doa. Titip ketika dia menghadap ke makam Rasul, ketika ziarah, bahwa ayat tadi sebut nama kita supaya doa dosa-dosa kita juga
diampuni. Kalau bagi yang haji, kapan doanya? Ketika wukuf di Arafah. Itu yang penting, titip doa. Mau seperti titip foto, ini titip foto setanam bisa ya? Buat apaan? Doain aja udah. Doa itu paling utama gitu ya. Jadi itu dia Pak. Jadi surat An-Nisa surat 4 ayat 24. Bawa itu ayat ketika nanti misalkan kita umroh atau haji misalnya punya kesempatan bisa berziarah ke makam Nabi. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Baik. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Insyaallah ya, subuhnya 4.16 ya hari ini dan akan terus maju sampai awal Desember sampai 4/5 nanti. Yang Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur dan bisa istiqomah dalam hadir di majelis-majelis ilmu. Karena majelis inilah majelis yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdhalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nu'adhu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.